Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di pengajian lanjutan kitab Wasiatul Mustafa. Oke, pada hari ini kita akan mengaji tentang bab faslun fil wudu'i was sholati. Bab seputar wudhu dan sholat ya. Oke, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wustawuh sopo'an nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, he Ali, istaqsi ngetokno sira isbagha ing nyempurnakno isbaghal wudu'i ing nyempurnakno wudu. Fa innahu mongko setuhune isbaghul wudu'i iku satrul imani, separone iman. Jadi kita ini disuruh untuk menyempurnakan wudhu, karena wudhu itu termasuk sebagian daripada iman. Bagaimana caranya? Faida tawaddota, mongko nalikane wudhu sira, falatusrif mongko ojo leluwen sira filmahi ing dalem gunane banyu. Artinya di sini adalah jika kalian berwudu, maka seyogyanya kita tidak boleh boros air ya. Tidak boleh boros air. Jadi harus gunakanlah air wudu itu secukupnya saja. Jangan sampai pemborosan ya. Faida farokta mongko nalikane wis rampung sira min tuhrin saking sesuci, faqra mongko maca sira ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri min ba'dil ghusli, saking sakwise masuk, min ba'dil ghuslil qadamaini, saking sakwise masuk delamaan loro. Jadi setelah kita berwudu, sesudah membasuh kedua kaki, kita disuruh disuruh untuk membaca surat Al-Qadar. Bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Jadi kita disuruh membaca itu. Berapa kali? Asyra marrotan, kelawan 10 ambalan. Yufarriju mongko ngilangi sapa Allahu Allah hammaka ing susah sira. Jadi fadilahnya, keutamaannya jika kita membaca surah Al-Qadar sebanyak 10 kali, itu ketika kita mendapat kesusahan, insya Allah susah kita akan dihilangi ya. Jadi saya ulang lagi bahwasanya wudhu itu merupakan sebagian daripada iman. Untuk menyempurnakan wudhu, maka yang harus kita lakukan satu, harus menghemat air ya. Menghemat air. Yang kedua, ketika sesudah membasuh kedua kaki, selesai itu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Qadar sebanyak 10 kali agar kesusahan yang ada pada diri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, idza faragta tatkalane wis rampung sira minat toharoti saking sesuci, fakhud ma'an mongko ngalapo sira ing banyu, wamsah lan ngusapo sira biyadaika kelawan tangan loro sira
kobataka ing gulu sira. Hei Ali, ketika kamu sudah selesai membaca sudah selesai bersuci, di sini maksudnya adalah berwudu ya. Sudah baca bersuci maka ambil air itu lalu diusapkan ke mana? Ke tangan dua, ke kedua tangan dan diusapkan ke leher dengan membaca wakul lan ngucap sira ing kalimat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Jadi kita disuruh membaca itu kalimat waqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Kita harus membaca itu, disuruh dianjurkan untuk membaca itu. Summa nuli ningali sira ilal ardi marang bumi wakul lan ngucap sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Jadi setelah itu membaca lagi dengan menghadap ke bawah asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Fa inna mongko sak temene fa inna man mongko sak temene wong kola kang ngucap man hada ing iki donga ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu marang man kulla saghiratin ing kabeh dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Jadi inilah manfaatnya jika kita tahu tentang faedahnya doa-doa di dalam berwudu, hal-hal yang tambahan-tambahan yang sifatnya itu bisa bermanfaat untuk kita ya. Jadi saya ulang lagi bahwasanya ketika kita sudah selesai berwudu maka ambillah air lalu usapkanlah ke leher kita ya, di leher terus kedua tangan terus dengan membaca kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik gitu ya. Kemudian dengan menghadap ke tanah lalu membaca lagi asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh ya. Nah itu faedahnya apa? Jika kita membaca kalimat itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, innal malaikata setuhune malaikat yastaghfiruna padha njaluk ngapura kabeh lil insani marang manungsa madama selagine langgeng insan ala toharatin ing atase suci walam yuhdis lan durung hadas sapa insan. Hei Ali, sesungguhnya malaikat itu akan terus memohonkan ampun untuk seorang ulama, untuk seseorang selama seseorang itu dalam keadaan suci tidak berhadas. Nah, inilah faedahnya. Jadi kalau kita di dalam keadaan suci belum terkena hadas kecil maupun hadas besar ya, malaikat itu akan terus memohonkan ampun untuk orang itu ya, selama dia itu masih dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Inilah faedahnya, manfaatnya jika kita itu langgeng atau selalu badan kita suci. Jadi kita harus daim untuk bersuci. Maksudnya kita harus suci terus. Jadi kalau batal wudu itu ya, seperti itu. Jadi kalau kita dalam kondisi suci, insya Allah malaikat akan memohonkan ampun untuk kita, dosa-dosa kita agar terampuni. Ya, ini didoakan oleh malaikat. Ini manfaatnya jika kita selalu bersuci. Ya.
dalam kondisi suci ya, maksudnya dalam kondisi suci itu. Jadi kita harus menjaga bagaimana kita harus selalu bersuci. Kalau habis kentut ya wudhu lagi gitu ya, terus habis buang air besar ya wudhu lagi dan lain sebagainya. Oke. Itulah sedikit ngaji kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Semoga dengan ngaji yang sedikit ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jikalau mungkin ada perkataan yang kurang baik dan kurang jelas dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.